Revolusi Indonesia. Revolusi berarti perubahan cepat dan menyeluruh, terutama yang menyangkut dasar-dasar kehidupan. Revolusi sering dikaitkan dengan perang berdarah seperti perang kemerdekaan. Padahal revolusi telah berulang kali terbukti mampu mengubah peradaban dunia. Revolusi industri misalnya, kebutuhan sandang dan pangan yang kekurangan bisa tercukupi bahkan berlebihan. Apa jadinya jika semua pakaian hanya dijahit dengan tangan? Revolusi teknologi, 1000 petani bekerja dalam sebulan bisa dikalahkan 1 orang dalam 1 hari jika menggunakan mesin. Begitulah dahsyatnya kinerja revolusi. Sekarang kita sedang menikmati hidup yang serba mudah dalam zaman revolusi informasi. Cukup leleh berbaring di kamar, semua kebutuhan datang sendiri. Makanan, minuman, pakaian, bahkan uang datang hanya dengan modal 2 jari, pencet-pencet. Dan segera peradaban akan berubah dengan lebih sempurna, lebih lengkap apabila kita sanggup melahirkan dan sanggup mewujudkan revolusi Indonesia. Apa itu revolusi Indonesia? Revolusi Indonesia berarti terdiri dari 5 hal. Yang pertama, revolusi agama. Andai ada satu negara menjalankan agama sesuai fitrah, maka mutlak pasti negara itu memimpin dunia. Artinya, walau banyak agama di Indonesia, namun tak satu pun diantaranya yang sesuai fitrah. Untuk itu, kepada para ulama, para pemuka agama, mohon berkenan menyimak video-video revolusi agama berikutnya. Semoga kelak kita bisa bertemu dengan agama yang sesuai fitrah itu. Yang kedua, revolusi ilmu. Siapa menguasai ilmu? Ya, menguasai dunia. Kita belum menguasai dunia. Berarti ada ilmu-ilmu yang kita butuhkan untuk menguasai dunia. Untuk itu, kepada para ahli Indonesia, para ilmuwan Indonesia, khususnya filsafat, psikologi, ekonomi, antropologi, matematika, bahasa, dan yang lain, mohon berkenan menyimak video-video revolusi ilmu berikut. Yang ketiga, revolusi pendidikan. Pemerintah Indonesia melalui Dinas Pendidikan telah mencanangkan pendidikan karakter, dan para leluhur kita juga mewariskan falsafah pengalaman adalah guru paling berharga. Namun faktanya, selama kita bersekolah di SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi 16 tahun, bahkan sampai S2, S3 lebih dari 20 tahun, kita hanya duduk lagi dan duduk saja mendengar ceramah guru ataupun dosen. Di mana letak pengalaman? Di mana letak pendidikan karakter dengan cara belajar seperti itu? Untuk itu, kepada Yang Mulia Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo dan semua jajarannya, agar berkenan menyimak video-video revolusi pendidikan berikut demi menemukan solusi terbaik merevolusi pendidikan. Yang keempat, revolusi bahasa. Sanggupkah revolusi Indonesia mewujudkan bahasa Indonesia menggantikan posisi bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar antar bangsa? Yang kelima, revolusi media. Insan Media punya moto,
bad news is good news. Dalam pengertian, setiap ada berita buruk berarti berita baik bagi para insan media. Dan sekarang mari kita tantang para insan media. Bisakah mereka putar haluan, mengubah moto dari bad news is good news menjadi good news is maha good news? Artinya, berita-berita baik yang terjadi melalui revolusi Indonesia disebarluaskan ke seluruh pelosok negeri dan seluruh penjuru dunia. Berarti kelak para insan media bukan sekedar mencari materi, tetapi sekaligus penyebar kemuliaan, penyebar peradaban suci. Dan tentu secara materi mereka akan berlipat ganda lebih kaya raya dengan menyebar berita baik daripada sekedar berkata bad news is good news. Inilah revolusi Indonesia yang akan mengubah seluruh sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia sekaligus menjadi pusat ilmu dan peradaban. Dan tentu kelak kita akan mewariskannya kepada generasi-generasi berikutnya. Insya Allah terwujud.